Ada pepatah orang bijak berkata begini, banyak orang berjalan keluar masuk dalam hidupmu, tetapi hanya sahabat sejati yang meninggalkan jejak kakinya di hatimu. Upasa ni halak batak madok, manuk ni pialangge hotek-kotek lahomar pira, sirang maraleale, lubian sian, namatean ina. Itulah indahnya persahabatan. Sahabat yang sejati, yang baik, sulit didapat, lebih sulit ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Masih adakah persahabatan seperti itu kita jumpai di masyarakat kita sekarang? Saudaraku, sebagai seorang percaya, kita seharusnya meneladani Tuhan Yesus dengan membangun persahabatan dengan sesama kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Masih tetap semangat, bukan? Haleluya, semangat. Ya, katakan kepada dirimu setiap hari, sampai kapanpun kau COVID-19 masih ada, saya tetap kuat karena saya punya Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Ya, karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-16 hari ini dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, ada pepatah orang bijak berkata begini, banyak orang berjalan keluar masuk dalam hidupmu, tetapi hanya sahabat sejati yang meninggalkan jejak kakinya di hatimu. Upasa ni halak batak madok, manuk ni pialangge hotek-kotek lahomar pira, sirang maraleale, lubian sian, namatean ina. Itulah indahnya persahabatan. Sahabat yang sejati, yang baik, sulit didapat, lebih sulit ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Itulah yang terjadi pada Daud. Banyak orang bersilih ganti di dekatnya, namun satu nama, satu pribadi yang tidak pernah hilang dari hatinya, walau sudah puluhan tahun berpisah,
Tetapi dia sudah meninggalkan jejak kakinya di hati Daud. Siapakah dia? Sahabat kentalnya bernama Yonatan. Namun memang sangat ironis. Sangat ironis Daud dan Yonatan bisa bersahabat, padahal Saul ayahnya Yonatan itu sangat-sangat membenci Daud. Namun persahabatan tetaplah persahabatan. Mereka tidak membawa-bawa permusuhan ayahnya itu. Persahabatan itu mampu menembus ikatan darah. Mungkin dari pengalaman itulah, dari pengalaman ayahnya inilah, maka Salomo anak Daud itu berkata di Amsal 18 ayat 24, ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan itulah juga arti dari upasa Batak yang telah saya kutip tadi. Begitu dekatnya di hatinya sehingga Daud ketika menerima kabar bahwa Yonatan itu sudah meninggal di medan perang bersama-sama dengan Saul, seperti kita baca di 2 Samuel pasal 1, dikatakan Daud begitu sangat-sangat bersedih hingga dia menggubah sebuah nyanyian ratapan, dan nyanyian itu wajib dinyanyikan oleh suku Yehuda. Dan ketika Daud sudah menjadi raja yang agung, dan ketika keadaan bangsanya sudah semakin kondusif, maka Daud mencari informasi tentang sahabatnya itu. Dia katakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Ayat pertama. Dan ternyata masih ada, namanya Mephiboset bin Yonatan bin Saul, dan dia tinggal di rumahnya Mahir di Lodebar di seberang Yordan. Saudaraku, persahabatan kedua orang ini sungguh-sungguh sangat menyentuh perasaan. Daud tidak melupakan sahabatnya, walaupun dia telah menjadi raja yang sangat-sangat disegani. Walaupun dia sudah begitu mulia sebagai seorang raja agung. Inilah membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya teman di kala suka, tetapi juga terutama teman di kala duka. Dan saudaraku, itulah yang harus kita syukuri sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 15. Di Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai seorang hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dan di Lukas 11 ayat 5 Yesus mengatakan bahwa bagi seorang sahabat pintu akan tetap dibukakan. Bahkan di Yohanes 15 ayat 13, ini yang lebih hebat lagi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Persahabatan Yesus kepada kita manusia itu ditunjukkannya dengan mengorbankan, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita. Lalu sekarang saudaraku, yang perlu kita renungkan adalah, masih adakah persahabatan seperti itu kita jumpai di masyarakat kita sekarang? Ketika masyarakat kita sudah dipenuhi oleh jiwa egoisme, oleh jiwa individualisme ini, nampaknya justru yang sebaliknya. Yang banyak, yang marak sekarang adalah sikap malin kundang, yang setelah hari panas lupa kacang akan kulitnya. Malah banyak orang seperti apa yang dikatakan oleh orang Batak menjadi heheal lubu, yaitu yang ketika dia melarat dia sangat hormat, memohon, menyembah kita untuk meminta bantuan kita, tetapi setelah dia mendapat bantuan dan dia berhasil akibat bantuan kita tersebut, dia malah menendang kita. Dia menjadi lawan kita. Heheal lubu magwari. Saudaraku, sebagai seorang percaya,
Kita seharusnya meneladani Tuhan Yesus dengan membangun persahabatan dengan sesama kita. Saudaraku, memang nampaknya Daud agak terlambat melakukan, tetapi yang pasti dia melakukan. Yang pasti dia melakukannya. Itu yang terpenting. Lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Namun demikian saudaraku, kita harus terus berusaha agar jangan pernah menunda-nunda melakukan perbuatan baik. Karena nilai sebuah perbuatan baik tidak bergantung kepada perbuatan baik itu sendiri, tetapi juga bergantung pada waktu, pada momentum kita melakukannya. Mengapa? Karena setitik air sangat berguna dan sangat bernilai bagi orang-orang yang kehausan di padang gurun sana. Ketimbang seember air itu sama sekali tidak berguna bagi orang-orang yang kebanjiran. Saudaraku yang berikut, sebenarnya Daud bisa merasa puas telah memberikan janji-janji kepada sahabatnya Yonatan bahwa dia akan membantu keluarganya bila mereka datang meminta. Ya, bila mereka datang meminta. Adong ko hata-bata madok, dang adong na mangalihon, mulus adong namala. Tidak ada yang akan memberikan bila tidak ada yang meminta. Tetapi bara kerinduan akan sahabatnya Yonatan yang telah meninggal itu begitu memuncak di hatinya Daud, sehingga Daud mencari informasi apakah masih ada keluarga Yonatan, keluarga Saul yang masih hidup. Karena dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Daud mencari kesempatan untuk berbuat baik tanpa menunggu orang lain terlebih dahulu meminta dari dia. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yesus mau mengorbankan nyawanya kepada kita ketika kita masih berdosa tanpa kita minta. Itu yang harus kita teladani. Supaya kita mau proaktif, tanpa dikomando, tanpa diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terutama di kondisi sekarang, kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus COVID-19 ini, yang menyesakkan hidup banyak orang. Jangan tunggu sampai orang meminta. Tetapi mari saudaraku, proaktiflah untuk menolong sesamamu. Benar saudaraku, apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi Daud tidak ingin membalaskan itu kepada keturunan Saul. Justru dia mau menunjukkan kasihnya. Dia bertanya kepada orang-orang, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dia tidak katakan dari keluarga Yonatan, tidak, tetapi dari keluarga Saul yang begitu membenci dia. Dan dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud menyadari bahwa bukanlah tugasnya menghukum orang yang pernah bersalah, yang pernah membencinya. Dia tahu itu adalah hak prerogatif Allah. Seperti dia katakan di Mazmur 18 ayat 48. Tetapi tugasnya hanyalah melakukan yang baik sebagai balasan dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh Saul itu. Dan orang-orang seperti itulah yang disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 44. Saudaraku, mari kita budayakan sikap seperti sikap Daud ini. Banyak orang, banyak kelompok lain yang membenci, yang memusuhi kita. Jangan pernah membalas. Kita membalas hanya dengan perbuatan baik kepada mereka. Namun demikian,
Itulah cara dari Allah untuk mempermalukan mereka. Seperti kita baca di Amsal 25 ayat 22 dan Roma 12 ayat 20. Songon napa gara tu atas niuluna do molo tabahen nadenggan balos nyaka na jahat. Sekarang saudaraku yang terakhir, ternyata Mephiboset anaknya Yonatan itu adalah seorang yang cacat, yang lumpuh. Sehingga ketika dia berhadapan dengan seorang raja agung seperti Daud, Mephiboset itu menyebut dirinya sendiri sebagai seekor anjing mati yang tidak berguna, yang sangat hina. Tetapi mari kita lihat bagaimanakah sikap Daud melihat Mephiboset itu. Ternyata bagi Daud melihat Mephiboset itu sama seperti dia melihat sahabatnya Yonatan. Sehingga dia tidak melihat anjing mati di dalam diri Mephiboset. Dia tidak melihat kehinaan di dalam diri Mephiboset, tetapi dia melihat sana Yonatan, sang sahabat kentalnya itu. Karena itulah Daud mengangkat Mephiboset dan berkata, jangan takut. Lalu Daud mengembalikan semua harta Saul kepada Mephiboset untuk diusahakan melalui Ziba, hamba Saul. Dan itu semuanya akan diserahkan kepada Mephiboset. Tetapi yang terutama dia katakan, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Itu yang luar biasa. Karena dengan cara itu dia sudah mengangkat Mephiboset yang menyebut dirinya sebagai anjing mati itu sebagai seorang keturunan raja. Sebagai seorang sahabat raja. Sebagai seorang keluarga bangsawan. Saudaraku, itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini sebenarnya sama seperti Mephiboset itu sudah terkapar seperti anjing mati akibat dosa-dosa kita. Tetapi hati Tuhan kita Yesus Kristus tergerak oleh belas kasihan-Nya. Dan dia mengangkat kita menjadi sahabatnya. Bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang makan sehidangan dengan Tuhan. Kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 19 ayat 17. Tuhan mengangkat kita. Gabedongas sapanganan. Kita menjadi sehidangan dengan dia. Dan itu yang dikatakan kepada kita ketika kita makatidakon haporsiaon. Ketika kita naik sini, maka dikatakan di sana, mulai hari ini kamu sehidangan makan dengan Tuhan. Saudaraku, itulah juga yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Terutama kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan. Mereka yang lemah. Kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang terbelakang, kepada mereka yang dipenjara atau yang sakit. Mereka bukanlah orang-orang berdosa yang harus kita buang, yang harus dijauhi, bukan. Tetapi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka harus kita layani, mereka harus kita bantu, karena mereka adalah sahabat Yesus. Mereka adalah saudara Tuhan Yesus kita. Mari kita baca di Matius 25. Mulai dari ayat 34 hingga ayat 40. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang membantu saudara-saudara Tuhan Yesus itu, yaitu mereka kaum lemah itu, maka Tuhan akan mewariskan kerajaan Allah yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Nabi nahemuna tu sahalak anggik kunamet meton nama bahen tuaudoi, kata Tuhan Yesus. Sehingga epistel yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita, ketika kita bersuka cita, ketika kita mendapat banyak berkat-berkat, mari bantulah mereka yang cacat,
yang lemah, yang tak berdaya. Bantulah mereka kaum marginal, bantulah mereka yang berkebutuhan khusus. Jauh lebih bermanfaat bersuka cita bersama-sama dengan mereka ketimbang dengan orang-orang yang selevel atau yang di atas level kita. Pertanyaannya, mengapa Daud mau melakukan itu? Mengapa Daud mau melakukan itu? Daud melakukan itu hanya karena dia selalu memikirkan Tuhan. Karena hatinya selalu terpaut kepada Tuhan seperti yang dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud sangat ingat benar janji persahabatannya dengan Yonatan itu mereka ikat di hadapan Allah. Kita baca di 1 Samuel 20 ayat 42. Di sana Allah mereka jadikan sebagai saksi. Karena itu Daud mengasihi Mefiboset bukan hanya karena persahabatannya dengan ayahnya Yonatan, bukan, tetapi terutama karena kasih yang dari Allah yang ada di dalam dirinya. Saudaraku, perbuatan kasih hanya dapat kita lakukan bila kasih Tuhan mengasihi hati kita. Bila kasih Tuhan menguasai hati kita, maka tindakan kasih akan mengalir deras dari hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kasih seperti itulah yang harus kita nampakkan dalam seluruh bidang kehidupan kita. Itulah yang akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selamat mengasihi mereka yang berkebutuhan khusus. Amin.